Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini kita akan membahas tentang murai batu telat panas. Nah, untuk pembahasan murai batu telat panas, kita akan memulainya dengan apa penyebabnya. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Ngomong-ngomong soal merawat murai batu lomba, memanglah butuh kesabaran ekstra, teman-teman. Entah itu mulai dari rawatan harian, ya, entah itu mulai dari hal-hal yang tidak boleh kita lakukan pada burung murai batu kita. Tentu juga kita perlu paham bahwa ternyata banyak hal yang memang tidak diperbolehkan untuk kita lakukan pada burung murai batu kita. Burung murai batu yang telat panas, jeda, ya. Nah, ini bisa disebabkan karena kita kurangnya informasi, teman-teman. Kita biasanya dikasih informasi burung kurang panas harus di ini, tapi itu tak ada guna kalau kita tetap melanggar dari peraturan yang sebagaimana mestinya. Contohnya, ketika burung murai batu yang di rumah harusnya itu dikondisikan, dijaga baik-baik, ya kan, diistirahatkan yang cukup. Malah saat di rumah kita trek, ya, dalam waktu ngetrek juga itu berdurasi lama, tidak sebentar. Sebenarnya konsep melombakan murai batu itu fokus kita pada kondisi burung, teman-teman. Burung kondisikan dalam keadaan on fire-nya dulu, dalam keadaan terbaik. Kalau burung murai batu sudah dalam keadaan terbaiknya, baru kita bisa merubah pola-pola yang lain seperti peningkatan stamina-nya, ya, pemberian tenaganya, pengondisian dari faktornya. Kita tidak boleh serta-merta hanya meningkatkan itu saja tanpa melihat burung murai batu kita atau kondisi burung murai batu kita. Kita harus benar-benar paham untuk mengkondisikan burung murai batu. Ya, memang butuh kondisi. Burung murai batu telat panas, coba teman-teman cek apakah perawatan di rumah sudah benar, seperti teman-teman tidak lagi yang namanya ngetrek, yang namanya mancing-mancing. Kalau di rumah masih di trek, masih dipancing-pancing, masih disiulin, ya jangan harap murai batunya bisa kerja durasi lama, ya. Sudah bisa mau kerja meski telat saja udah alhamdulillah, ya. Saat di rumah masih teman-teman siulin, masih teman-teman goda. Murai batu yang orientasinya ke lomba itu kalau di rumah ya jangan digoda-goda. Di rumah biarkan istirahat. Di rumah biarkan istirahat. Misalkan biarkan merecovery tenaganya, recovery pemasterannya, ya. Fokus saja pada pemasteran yang kecil-kecil ketika saat di rumah. Untuk murai batu yang telat panas juga bisa disebabkan oleh kurangnya tekanan. Kenapa murai batu kita butuh tekanan? Itu biasanya di rumah digoda, di rumah di trek. Nah, itu makanya burung murai batu kita butuh tekanan baru dia mau bekerja. Nah, kalau semuanya menunggu tekanan, lalu siapa yang akan juara? Ia bisa kerja saja sudah
sudah alhamdulillah. Jadi poin yang paling penting yang ingin saya sampaikan, sebenarnya kunci dari prestasi, kunci dari merawat murai batu adalah pengondisian. Kondisi itu yang paling penting, teman-teman. Kalau kondisinya sudah oke ya, tinggal kita rawatan harian normal saja. H-1 barulah dilakukan peningkatan. Kalau ada peningkatan di H-1 itu langsung ya, harusnya sih bisa untuk murai batunya itu langsung bisa prestasi. Kalau minimal masuklah untuk ini, masuk nominasi atau angka kecil gitu ya teman-teman ya. Jadi perlu dipahami, nggak perlu repot-repot biasanya kalau untuk merawat murai batu yang mau juara, mau prestasi. Malah kita akan kerepotan dan kewalahan merawat murai batu yang susah prestasi. Biasanya kalau untuk murai batu yang gampang prestasi itu perawatannya sangat mudah, simple, mudah ya, enggak ribet-ribet. Kalau kurang jeda ya paling itu, coba teman-teman kurangi durasi lombanya ya, kurangi durasi lombanya yang tadinya seminggu sekali, coba di sebulan sekali. Yang biasanya digoda-goda di rumah, coba jangan digoda-goda ya, nggak boleh, meskipun hanya disiulin. Lebih baik lagi dipuasakan dalam setiap bulan untuk menanggulangi murai batu yang telat panas. Agar apa? Agar seperti ban ya, dalam tekanan tinggi dia mudah untuk seperti ini, apa sih namanya, balon anak kecil ya, dipompa, ditiup sampai dia tekanannya tinggi, dia gampang meletus. Itulah untuk meletusnya balon itu ibaratnya ya materi tadi. Kalau tekanannya nggak kita kempesin ya tentu itu semakin bagus. Tapi kalau kita tiup dikit, kita kempesin lagi, tiup dikit, kempesin lagi, ya susah ya, susah. Nah, hal-hal kecil seperti itulah yang perlu teman-teman pahami, bahwa murai batu itu sebenarnya untuk perawatan itu mudah. Yang susah adalah kita sendiri dalam pemerawatannya. Kita terkadang menyetandarkan murai batu itu dengan level yang tinggi, dengan rawatan yang serba rumit ya, akhirnya kita sendiri yang rumit. Murai batu berprestasi itu modalnya mental. Rawatan harian ya standarnya aja, H-1 atau H-2 mulai peningkatan. Untuk pemandian juga wajar, halnya seperti itu saja, tidak perlu repot-repot ya, dalam artian harus ini harus itu ya, tidak serepot itu sebenarnya untuk murai batu. Saya sendiri kalau untuk merawat murai batu standarnya paling simpel teman-teman, dan alhamdulillah kita di setiap sesi pertandingan ya 99% lah, 99% kita bisa berprestasi. Dan itu pun masih di rank ini ya, termasuk durasi rapat yang seminggu bisa 2 kali ya, seminggu 2 kali juga kita lakukan. Tapi ya itu, murai batunya jadi kurang maksimal. Kalau kita sebulan sekali, insya Allah bisa 100% ya, setiap berangkat kita bisa prestasi juara 1. Nah, dari hal-hal kecil seperti itu makanya saya share di sini. Kalau murai batu kita mau tekanannya jauh lebih oke, lebih tinggi, bisa neken lawan, bongkar materi, ya kita juga harus mengurangi ambisi. Kalau orang bilang murai batu seminggunya bisa main sekali tiap minggu, ya silahkan, saya juga tidak melarang. Murai batu saya juga ada yang bisa seminggu 2 kali malahan ya, tapi saya kan tidak merekomendasikan itu, karena setiap murai batu memang berbeda.
Kalau tidak tahu betul karakternya mendingan jangan, dan sebaiknya juga jangan. Ya, sebaiknya seminggu sebulan sekali. Kalau sebulan sekali bisalah teman-teman nanti berprestasi terus menerus ya. Itu ya teman-teman, terima kasih ya sudah mampir, jangan lupa di subscribe ya untuk channel ini. Terima kasih. Nggak apa-apa, yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.